Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan mulai dengan satu series baru yaitu tentang Day Quarterly Theory yang akan mengawali video pertama di 2025 ini. Jadi silakan teman-teman yang tertarik dengan Day Quarterly Theory, Anda bisa join, Anda bisa ikutin series ini dan saya udah nyiapin beberapa materi ke depan dan kita juga bisa nanti teman-teman bisa meninggalkan komentar atau ide atau usulan tentang tema apa yang ingin dimasukkan lagi ke dalam series Quarterly Theory nanti. Jadi pastikan teman-teman simak sampai habis dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar. So, jadi kita langsung mulai aja tentang Day Quarterly Theory. Tapi sebelum masuk ke materi, saya cuma mau ngucapin terima kasih banyak buat supportnya sepanjang 2024. Buat semua support, buat semua doanya, buat semua dukungannya, terima kasih banyak. Terkhusus buat para member Traktir Kopi yang masih setia mendukung channel ini dari awal berdiri sampai hari ini. Jadi thank you semuanya. Semoga 2025 ini menjadi tahun keberhasilan yang baru, menjadi tahun kelimpahan, menjadi tahun di mana kita semua betul-betul dipenuhi dengan cuan-cuan dan cuan. Amin ya, teman-teman. Oke, jadi kita langsung. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan mulai satu series baru yaitu tentang Day Quarterly Theory. Di mana di series ini kita akan membahas, saya akan membahas semua hal tentang Day Quarterly Theory. Jadi pastikan kalau teman-teman tertarik dengan Quarterly Theory, pastikan teman-teman tonton semua dari awal sampai habis dan juga nyalain semua notifikasi karena nanti setiap minggu saya akan upload satu video tentang materi Quarterly Theory. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi Quarterly Theory, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share segala konten yang ada di YouTube Happy Cuan ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Terkhusus juga buat para member Traktir Kopi yang masih setia mendukung channel ini dari awal didirikan sampai hari ini. Jadi terima kasih banyak buat semuanya. Saya berdoa semoga 2025 menjadi tahun keberhasilan baru, menjadi tahun di mana teman-teman semua penuh dengan berkat-berkat baru dan juga biar segala sesuatu yang teman-teman rencanakan ini bisa diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan ya. Amin untuk kita semua. Dan juga buat teman-teman traktir kopi nanti, saya mau ngasih pengumuman juga di video pertama 2025 ini. Ini adalah jadwal live Zoom traktir kopi kita di bulan Januari 2025. Yang pertama kita akan adakan di tanggal 11 Januari dan yang kedua di tanggal 25 April. Nah, jadi kan sebenarnya kalau di traktir kopi itu live Zoom itu sebulan satu kali, tapi sometimes saya bisa adain 2 sampai 3 kali ya. Dan di bulan ini kita adain 2 kali. Kenapa? Karena di video terakhir, video penutup kemarin Desember 2024 ada kesalahan teknis, which is saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. So, jadi nanti di 11 Januari nanti kita masih akan dengan tema yang sama seperti di live Zoom terakhir Desember 2024 kemarin, yaitu dengan narasumber kita dan juga nanti kita akan masih bahas tentang backtesting weekly one shot one kill di Gold. Jadi pastikan teman-teman hadir dan ikut live Zoom untuk kita bisa Q&A bersama-sama. Dan juga buat teman-teman yang belum bergabung tapi ingin bergabung juga silakan cek link di deskripsi video. Oke? Jadi kita langsung masuk aja ke materi Day Quarterly Theory. Jadi sebenarnya apakah masih relevan Day Quarterly Theory di 2025? Apakah masih se-worth it itu? Apakah masih sebagus itu gitu ya? Nanti biar teman-teman sendiri yang menjawab semua pertanyaan itu di akhir series ini. Tapi yang saya mau kasih lihat di awal adalah teman-teman Day sendiri itu membuka mentorship di 2025 ini dan dimulai di Januari 2025 ini dan ini dia membuat satu eh, namanya adalah The Lab ya. Jadi dia apa semacam ya konsepnya adalah laboratorium gitu dan original cost-nya itu lumayan ya $199 per bulan. Jadi dia itu mentorshipnya adalah per bulan. Jadi seperti konsep member traktir kopi, cuman bedanya adalah dia sistemnya per bulan. Jadi bisa kapanpun bisa berhenti dan bisa kalau mau terus lanjut juga silakan. Jadi apakah masih worth it? Apakah masih viral? Ya kalau teman-teman lihat dari sosial media dan dari jumlah orang yang mendaftar di mentorshipnya Day, jelas banget 2025 itu masih hype tentang quarterly theory ya. Karena Day juga sudah terbukti banyak sekali memprediksi aset-aset kelas dunia dan prediksi dia itu betul-betul sangat akurat. Karena itu terutama di X ya, dia itu cukup atau bukan hanya cukup, dia sangat terkenal dan dia cukup punya banyak fans yang loyal tentang quarterly theory. Jadi pada hari ini saya akan hanya bahas tentang
pendahuluannya aja dan nanti semakin seiring berjalan materi nanti kita akan semakin dalam. Oke, jadi kita masuk aja ke pembukaannya. Jadi menurut Day tetap pada prinsip besarnya time is fractal. Ada time is fractal, jadi Day itu membagi siklus tahunan menjadi 4 kuarter. Jadi menurut Day gitu ya, bahwa time is fractal dan bahwa cara kerja algoritma itu selalu bergerak dalam 4 kuarter. Dan setiap 4 kuarter sekali itu atau setiap kuarter sekali itu biasanya akan terjadi perubahan tren, di mana dia membaginya menjadi AMDX, di mana nanti kita akan bahas itu di video selanjutnya. Jadi siklus tahunan itu dibagi menjadi 4 kuarter dan masing-masing kuarter terdiri dari 3 bulan. Siklus bulanan itu dibagi jadi 4 kuarter dan masing-masing kuarter terdiri dari 1 minggu. Oke, dan siklus mingguan itu dibagi jadi 4 kuarter, itu dibagi dari hari Senin sampai Kamis. Jumat itu bukan nggak masuk di dalam weekly profile karena Jumat punya profile sendiri, oke? Dan siklus harian itu dibagi menjadi 4 kuarter. Jadi kalau di ICT kill zone kan kita hanya punya 3 kill zone, tapi kalau di menurut day quarterly theory di dalam siklus daily itu pun dipecah menjadi 4 kuarter. Jadi ada 4 sesi, oke? Dan masing-masing kuarternya terdiri dari 6 jam, yang berarti ada 4 sesi per hari, oke? Dan di siklus sesi itu juga nanti dipecah lagi menjadi 4 kuarter, yang masing-masing kuarter terdiri dari 90 menit atau biasanya ini yang lebih terkenal disebut sebagai 90 minute cycle. Oke, jadi ini adalah siklus yang dipakai oleh Day. Yang nanti sebenarnya ini akan saya lebih fokusin di video berikutnya di materi kedua, karena nanti akan lebih kompleks dan juga saya akan kasih tahu jam-jamnya ya, dari mulai jam pembukaan, penutupan, true opennya maksudnya dan lain-lain. Jadi nanti kita akan punya satu materi khusus tersendiri hanya untuk bahas quarterly ini. Oke, nah kita lanjut dulu. Jadi yang pertama itu Day di dalam videonya di YouTube pembukaan dia yang viral banget waktu itu, dia tuh sebenarnya membagi menjadi 4 kuarter. Dan menurut Day, cara kita bisa membaca bagaimana pergerakan siklus selanjutnya itu selalu dimulai dari kuarter pertama. Jadi kuarter pertama itu menjadi kuarter penentu untuk siklus selanjutnya. Jadi Q1 itu mendikte apa yang akan terjadi di Q2 dan selanjutnya. Nanti kita akan lebih bahas dalam tentang ini ya. Ini pembukaan aja. Jadi pada dasarnya dia cuma bilang kalau misalkan Q1 itu melakukan ekspansi, maka Q2 akan melakukan konsolidasi. Tapi kalau Q1 melakukan konsolidasi, maka Q2 akan melakukan ekspansi. Jadi sebenarnya konsep yang sama seperti PO3AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi, di mana pergerakan besar itu selalu dimulai dari akumulasi. Dan setelah akumulasi, IDA hanya akan melakukan 2 hal. Either setelah akumulasi dia akan melakukan ekspansi, atau setelah akumulasi dia akan melakukan manipulasi dulu sebelum ekspansi. Jadi konsepnya sebenarnya sama aja dengan PO3AMD. Dan Q1 akan menjadi dasar untuk kita bisa menebak atau memproyeksi kira-kira Q2 dan Q3 itu akan seperti apa. Dan salah satu yang menurut saya itu cukup krusial yang ditekankan oleh Day, Day itu selalu menekankan konsep if then atau jika maka. Maksudnya begini. Jadi jika Q1 X, maka Q2 itu A. Jika Q2, jika Q1 itu A, maka Q2 itu M dan selanjutnya. Jadi yang mungkin yang saya suka lihat dari teman-teman karena topik ini menjadi salah satu topik yang diminati dan paling banyak di request juga sepanjang di kolom komentar YouTube saya gitu. Tapi kemarin-kemarin kalau saya lihat dari teman-teman beberapa teman-teman yang memakai konsep ini gitu ya, mereka tuh melupakan atau mereka tuh gak ngerti tentang konsep if then ini. Jadi mereka selalu kesulitan untuk menentukan apakah Q1 itu akumulasi atau Q1 itu ekspansi. Dan karena kalau kita salah menentukan Q1 itu apa, nanti untuk quarter selanjutnya juga pasti akan salah semua. Jadi makanya di sini dibilang betapa pentingnya fungsi dari Q1. Q1 itu akan menjadi penentu untuk siklus selanjutnya. Jika kita gagal mengenali apa profil dari Q1, maka kita juga akan gagal untuk memproyeksi siklus selanjutnya. Dan sebenarnya Day udah memberikan satu hal simple, satu hal sederhana, yaitu Day cuma bilang pakai aja rumus ini, yaitu rumus if then. Jika Q1-nya ekspansi, maka Q2-nya akumulasi. Jika Q1-nya konsolidasi atau akumulasi, maka Q2-nya akan ekspansi.
Sebenarnya dia cuma mau bilang bahwa nggak ada yang namanya exact movement, nggak ada yang namanya pergerakan yang sifatnya pasti di dalam market. Karena yang namanya di dalam market itu bukan seperti konsep penjumlahan yang sifatnya hasilnya itu pasti. Kalau di penjumlahan kita ngomong satu tambah satu itu hasilnya dua. Dan itu sifatnya mutlak, sifatnya benar dan pasti. Tapi namanya di market, kita nggak bisa pakai konsep penjumlahan dengan hasil yang pasti itu di market. Jadi sekalipun misalkan semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Misalkan Anda punya trading rules dan trading rules Anda semuanya udah checklistnya udah terjadi. Tapi begitu Anda entry, tetap akan ada probabilitas di mana entry Anda akan kena stop loss. Bukan berarti trading rules Anda salah atau bukan berarti setup Anda salah. Tapi itu hanya masalah probabilitas. Makanya Day mau menekankan bahwa market itu pergerakannya hanya sebatas probabilitas, bukan kepastian seperti hasil penjumlahan satu tambah satu. Jadi jika maka. Jadi kalau di dalam konteks price action ini kita nggak ngelihat bahwa kita bingung untuk menebak atau tidak terlihat dengan jelas apakah Q1 itu melakukan akumulasi atau melakukan manipulasi atau melakukan ekspansi maksudnya, maka sebaiknya kita hindari aja untuk entry di sana. Walaupun nanti sebenarnya di dalam advance teorinya Day itu ada satu teori lagi, ada satu cara lagi, tools, alat bantu untuk bisa menentukan Q1 itu sifatnya atau profilnya apa. Salah satu tools yang dipakai oleh Day itu disebut sebagai sequential SMT, SSMT. Jadi sequential SMT. Dan itu nanti saya udah siapin juga materi untuk sequential SMT di video-video berikutnya. Tapi yang pertama adalah kita harus bisa menerima dulu konsep, ya, mindset kita harus terbuka dulu bahwa trading itu sifatnya adalah sebuah probabilitas, bukan sebuah kepastian hasil seperti konsep penjumlahan satu tambah satu sama dengan dua. Jadi kalau Q1-nya itu tidak bergerak atau tidak mempunyai profil yang sesuai, ya udah lebih baik kita skip. Oke? Karena selalu ada yang namanya probabilitas di dalam market. Tapi secara teori konsepnya kurang lebih begini. Jadi kalau misalkan Q1-nya itu terlihat dia hanya melakukan konsolidasi, yaitu dia sideways di sebuah range tertentu yang sifatnya juga kecil, maka kita bisa expect di Q2 nanti dia akan melakukan ekspansi. Dan begitupun sebaliknya, jika Q1-nya dia udah ngelakuin ekspansi duluan, maka nanti kecenderungannya Q2-nya yang nanti akan melakukan akumulasinya. Dan begitupun sebaliknya. Dan nanti untuk 2 kuartal selanjutnya juga nanti akan ditentukan oleh apa yang terjadi di current cycle sebelumnya, di previous cycle sebelumnya. Jadi kurang lebih ini gambaran untuk quarterly teori. Dan kedua yang ditekankan oleh D adalah betapa pentingnya true open. Nanti juga di materi selanjutnya kita akan fokus untuk bahas tentang true open. True open bedanya dengan konsep ICT yang biasa adalah kalau true opennya day di dalam QT itu selalu dimulai dari true open itu selalu dimulai dari Q2. Jadi quarter kedua itu yang dipakai untuk menjadi true open. Lalu true open itu juga berfungsi sebagai pemisah antara area premium dan diskon. Ini juga teman-teman pasti udah tahu ya. Lalu juga true open itu biasanya dipakai untuk melihat di mana gerakan Judas swing atau stop hands, yaitu adalah bagaimana cara smart money memanipulasi retail. Jadi true open itu betul-betul ditekankan oleh Day karena true open ini sangat amat penting. Jadi jika bullish kita mau buy di bawah true open dan jika bearish kita mau sell di atas true open. Dan true open itu selalu dimulai dari Q2. Nah, di sini Day juga di dalam YouTube-nya dia memperlihatkan salah satu konsep entry menggunakan true open. Yang which is sebenarnya secara teori ini hanya konsep PO3 AMD biasa, tapi mungkin yang membedakan adalah elemen waktu dan elemen true open-nya. Tapi kurang lebih gambaran besarnya menurut saya sama aja seperti PO3 AMD. Nah, di Q1 ini kita lihat bahwa Q1 dia hanya melakukan akumulasi, dia bergerak sideways dalam range yang kecil. Kemudian di Q2, ketika pembukaan Q2, kita bisa lihat tiba-tiba ada ekspansi gerakan kencang ke bawah yang which is ini disebut sebagai gerakan Judas swing. Oke, nah ini adalah bertepatan dengan pembukaan dari Q2. Lalu setelah Q2 ada Judas swing ke bawah, masuk ke sebuah higher time frame PD Ray. Kemudian setelah dia masuk ke higher time frame PD Ray, dia melakukan sweep liquidity di sini, dia mulai ada rejection kuat ke atas. Oke, dan kita bisa lihat bahwa
di Q3 ya, kemudian di pembukaan Q3 akan ada koreksi ke bawah dan kemudian akan melanjutkan tren ke atas. Dan ini sebenarnya konsep yang sama dengan PO3MD. Jadi sama aja, sweep liquidity di dalam imbalance dan ini adalah salah satu apa namanya template by ICT yang biasa saya udah sharingin juga di video-video sebelumnya. Di mana sebenarnya ini adalah konsep MMXM, betul nggak? Yaitu ada sub liquidity di dalam imbalance dan kemudian perubahan karakter dari sell side menjadi buy side. Dan di sini ditekankan bahwa true open dimulai dari Q2 dan Q2 di sini akan menjadi area yang dipakai untuk pemisah area premium dan diskon. Jadi kalau misalkan bias kita bullish, kita mau buy di bawah dari true open-nya, oke, dan juga Q2 dipakai untuk melihat di mana gerakan Judah swing-nya. Ketika semua elemen ini selaras, yaitu begitu Q2 pembukaan Q2 tiba-tiba ada Judah swing ke bawah, masuk ke premium sorry ke diskon array, maka itu semua menjadi align dan itu menjadi salah satu yang membuat trade ini akan menjadi sangat-sangat cantik ya pergerakannya. Jadi seperti itu aja konsepnya. Lalu juga untuk throw open di sini ada Day menekankan tentang beberapa karena balik lagi ya throw opennya Day itu punya ciri khas sendiri yang beda dengan midnight open ICT. Kalau di Day throw open itu yang pertama through year open itu dimulai dari setiap hari Senin pertama di bulan April. Oke, kemudian through Day open untuk monthly jadi monthly open itu dimulai dari Senin di minggu kedua ya. Jadi teman-teman nanti tinggal di eh, praktekkan aja sesuai dengan time frame yang teman-teman suka. Kalau untuk weekly open itu dipakai di hari Senin jam 6 PM. Jadi ini yang membedakan antara True Day Open QT dengan True Day Open Weekly CICT gitu ya. Nah, uniknya adalah True Day Open Daily itu juga sama ya. Jadi tetap pakai Midnight Open 00.00 New York Local Time. Lalu di sini untuk True Open Asianya, kalau misalkan di ICT Kill Zone itu mulai dari jam 8, di sini dimulai dari jam setengah 8 PM. Lalu untuk Londonnya dimulai dari setengah 2, dan untuk New York Sessionnya itu dimulai dari setengah 8. Jadi ini adalah konsep dari True Day Open. Jadi nanti teman-teman bisa mulai marking sendiri di masing-masing trading view-nya untuk melihat ya. Kira-kira ketika Q2-nya ditandain atau True Open-nya ditandain, lalu kalau misalkan bias-nya adalah bullish, ya teman-teman tinggal cari sebuah setup di bawah dari True Open-nya. Dan kalau misalkan bias-nya adalah bearish, maka teman-teman mau cari posisi sell di atas dari True Open-nya. Untuk konsepnya, market structure shift, perubahan struktur, PD Ray semuanya sama. Yang membedakan adalah elemen waktu, penandaan waktunya, dan true open-nya aja. Sementara sisanya itu sebenarnya sama persis. Nah, balik lagi ya. Jadi ini adalah konsep HMDX-nya yang diperkenalkan oleh Day dan ini saya juga nggak terlalu ngerti kenapa, tapi viral banget gitu ya. Sejujurnya saya nggak terlalu ngerti kenapa begitu viralnya. Oke, jadi Day membagi menjadi 4 quarter dan masing-masing quarter itu punya profilnya, akumulasi, manipulasi, distribusi, dan continuation atau reversal. Jadi kalau misal dalam konteks ini, kita lihat Q1-nya melakukan akumulasi, kemudian Q2-nya dia melakukan manipulasi, yaitu pembukaan Q2, tiba-tiba ada Judah swing ke atas, masuk ke sebuah higher time frame PD Ray. Oke, jadi lalu QT-nya, oke, Q3-nya dia mulai melakukan distribusi ya. Jadi setelah akumulasi di sini, dia melakukan manipulasi di sini, kemudian terjadi shift in market structure, kemudian Q3-nya mulai melakukan distribusi ke bawah, yaitu mengambil semua low resistance liquidity run di area sini. Ya, mereka menghabisi para buyer yang sedang dalam keadaan profit gitu. Jadi ini kurang lebih AMDX-nya. Dan kalau misalkan untuk sebaliknya, kalau Q1 kita lihat dia melakukan continuation atau reversal, maka nanti Q2-nya akan melakukan akumulasi. Dan Q3-nya dia akan melakukan manipulasi, dan Q4-nya yang akan melakukan distribusi. Jadi kurang lebih sebenarnya konsepnya sama aja dengan PO3MD. Bedanya di sini Day menambahkan kata X di belakangnya. Oke. Nah, selanjutnya. Jadi seperti ini ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya sama aja. Sub liquidity
di dalam PD array, kemudian terjadi shift in market structure, lalu sisanya kita tinggal entry. Kalau konsep biasnya bearish, maka kita mau entry sell di atas dari true open-nya. Dan kita bisa exit di LR-LR-nya atau di next liquidity selanjutnya, which is di sini di higher time frame PD array berikutnya. Oke, jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang udah mungkin udah nonton video saya dari awal gitu ya, dari belajar ICT dari nol, bahkan mereka yang udah backtest dan segala macam, eh, mereka akan punya kecenderungan untuk melihat bahwa AMDX ini sebenarnya konsep yang sama dengan PO3 AMD aja. Betul? Tapi mungkin yang sedikit membedakan adalah dari AMDX adalah bahwa dia punya elemen waktu yang lebih kental. Betul kan? Jadi nanti kita akan bahas itu lebih dalam. Jadi AMDX itu punya elemen waktu yang lebih kental, teman-teman. Jadi konsepnya itu nggak cuma sekedar price action, tapi konsepnya itu yang utama dan terutama D itu lebih menekankan kepada waktu. Dan D itu konsep quarterly theory itu adalah konsep di mana kita mencari secara spesifik kita entry di dalam reversal pattern. Tidak dalam continuation pattern, tapi di dalam reversal pattern. Dan kelebihan dari day adalah dia mampu menebak secara presisi kapan timing terjadinya reversal di dalam market, yaitu dengan menggunakan Q2 ataupun Q4, yang which is nanti ada tools-tools tambahan lagi untuk mendukung bahwa waktu itu, di waktu tertentu yang khusus itu, harga akan melakukan reversal gitu. Jadi elemen waktu ini adalah elemen waktu yang akan sangat membantu kita sebagai trader untuk bisa mengcombine. Jadi betul-betul menggabungkan antara time and price. Tapi sisanya selebihnya untuk perubahan struktur, untuk PD array, untuk entry itu semua konsepnya sama aja. Oke? Nah, ini contoh aja nih. Kita masuk ke chart sedikit gitu ya. Nah, coba teman-teman nih, saya udah tandain. Nah, ini juga ya. Jadi kalau kita mainnya di weekly profile seperti yang tadi ya, true day, true opennya weekly itu kan dimulai dari Sunday ya, dari Monday jam 18. Jadi kita menandakannya itu tiap jam 18, betul? Nah, kalau teman-teman lihat nih ya dari Sunday, Monday, teman-teman bisa menebak nggak kira-kira profile untuk di hari ini ya kita misal ngomong ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Kira-kira bisa nggak menebak kira-kira mana Q1-nya ini X atau A? Ya, kita belum masuk terlalu dalam untuk secara spesifik mengetahui bagaimana cara membacanya, tapi mungkin secara kasat mata aja dulu ya, untuk kurang lebih ya mengenali lah gitu, untuk bisa mengetahui kira-kira secara kasat mata Q1 ini X atau A gitu. Jadi sebelum saya pakai chart, pakai lipstick, coba teman-teman kira-kira lihat dulu. Kalau udah saya pakein ini ya. Nah, jadi kan konsepnya kelihatan ya. Karena kita lihat bahwa di sini dia melakukan apa namanya? Reversal ya teman-teman ya. Karena dia dalam keadaan turun 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 turun, kemudian dia naik kencang ke atas. Oke. Lalu setelahnya kalau ini kita sebut sebagai X, maka next cycle-nya kemungkinan besar dia akan melakukan akumulasi. Dan ini if then-nya tuh terjadi ya. Betul nggak? Jadi kalau if-nya ini X, maka A-nya itu harusnya eh, sorry Q2-nya harusnya A ya, nangkep ya. Jadi jika Q1-nya X, maka Q2-nya harusnya A. Dan di sini terjadi. Nah, ketika konsep if then ini terjadi, jika Q1 X, maka Q2-nya eh, apa namanya akumulasi, maka kita bisa yakin bahwa di Q3 kita akan punya konfirmasi tambahan bahwa di Q3 dia akan melakukan distribusinya. Jadi nangkep ya memakai konsep apa namanya if then-nya. Jadi jika Q1-nya misalkan X, lalu Q2-nya tidak apa namanya tidak melakukan akumulasi, ya maka jangan dipaksain untuk entry di Q ketiga. Gitu. Nangkep ya teman-teman. Jadi selalu ingat pada rumusnya karena market itu dinamis sementara teori itu statis. Jadi jangan memaksakan teori yang statis di market yang dinamis. Kita juga harus bisa fleksibel dan dinamis menyadari bahwa ketika market tidak bergerak sesuai dengan rules kita, dengan trading rules kita, ya sebaiknya kita skip atau sebaiknya kita nggak entry di dalam market. Dan di sini weekly open-nya juga udah saya tandain yaitu di Q2-nya kita tandain di sini weekly open-nya. Jadi kita tahu bahwa kalau misalkan bias-nya masih bearish, kita mau nge-sell di atas dari si true open-nya.
Dan di kuarter ketiga ini, if di mana if then-nya ini betul-betul terjadi, maka kita mau entry di Q ketiga. Dan di sini Q3-nya juga selaras ya, karena Q3-nya juga di sini masuk ke dalam higher time frame PD Ray, ya, dimasuk ke dalam daily fair value gap, dan di Q3-nya dia sekali lagi melakukan sweep liquidity juga, betul? Jadi di dalam eh, time manipulation-nya, dia melakukan sweep liquidity, oke, dan semuanya tuh align ya antara time and price. Cantik sekali ya. Jadi dia melakukan manipulasi di dalam daily fair value gap dan juga tepat terjadi di dalam Q3 ya, yaitu di dalam masa manipulasi. Dan juga secara premium dan diskon, dia ada di area premium karena dia ada di atas weekly open dan juga dia ada di atas true open, true daily opennya. Jadi memang betul-betul harga ada di area premium. Dan dari premium kita lihat bahwa harga mengarah ke area diskon. Jadi kurang lebih ini adalah cara memakai AMDX secara general. Ini hanya pembukaan dan nanti kita akan di materi-materi selanjutnya kita akan semakin spesifik untuk membedah tentang AMDX. Nah, ini poin-poin penting aja yang harus diperhatikan untuk konsep AMDX gitu. Jadi yang pertama, QT itu bukan sebuah setup entry. Jadi banyak banget teman-teman yang berpikir bahwa Q, QT itu adalah sebuah metode entry. QT itu bukan nggak pernah jadi sebuah metode entry. Dia itu hanya sebuah metode yang berbasiskan waktu. Jadi day itu mengutamakan direction, bukan entry. Nangkep ya? Jadi day itu mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya trader ICT yang mampu mengetahui kemana arah suatu aset bergerak secara presisi. Jadi memang quarterly theory itu dipakai untuk mencari direction, bukan dipakai untuk mencari entry. Sementara kalau untuk entry-nya, teman-teman bisa combine dengan apapun strategi entry teman-teman. Kalau teman-teman suka sama unicorn setup, ya udah nanti entry-nya bisa pakai unicorn setup. Kalau teman-teman suka dengan apalagi order block, ya udah pakai order block dan seterusnya. Karena quarterly theory itu bukan untuk entry setup, tapi untuk time base setup. Jadi dia hanya membantu kita mengetahui kapan waktu terbaik harga melakukan sesuatu. Either dia melakukan reversal atau dia melakukan manipulasi. Jadi ini poin pertama yang harus diketahui. Jadi balik lagi seperti tadi saya bilang, untuk entry teman-teman bisa combine dengan modul entry apapun yang teman-teman sudah dikuasai. Karena quarterly theory hanya membantu kita untuk bisa menemukan waktu yang tepat kapan harga akan melakukan manipulasi atau kapan harga akan melakukan reversal. Dan mungkin ini ya yang saya mau tekankan juga bahwa apa namanya QT itu nggak terlalu cocok untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tuh seseorang yang betul-betul baru belajar, saran saya teman-teman bisa tonton dulu playlist saya di YouTube sebelumnya. Jadi misalkan nanti pindah ke playlist, Anda bisa nonton dulu mungkin belajar ICT dari nol. Jadi Anda udah punya fundamental dasar untuk entry base-nya. Lalu nanti kalau misalkan udah punya entry base-nya, udah punya modul entry-nya, nah Anda bisa belajar quarterly theory untuk bisa mengcombine elemen waktunya. Karena sekali lagi di dalam QT quarterly theory itu dia tidak pernah menjelaskan secara spesifik tentang entry, tapi lebih menekankan tentang direction. Oke, dia bisa punya kemampuan untuk memprediksi suatu aset itu akan melakukan manipulasi atau akan melakukan reversal. Dan dia juga punya kemampuan day maksudnya di sini untuk mengetahui kapan waktu terbaik kita entry di market atau kapan waktu terbaik kita tidak entry sama sekali di market. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa quarterly theory itu adalah time base. Dia itu adalah elemen waktu yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu aset melakukan manipulasi, akumulasi, atau reversal. Sementara untuk entry-nya tetap fokus menggunakan entry modul yang sudah teman-teman kuasai. Jadi kurang lebih begitu aja video kali ini dan nanti di video-video selanjutnya kita akan lebih dalam karena ini cuma pembukaan doang. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan QT Quarterly Theory, teman-teman bisa kasih like di video ini gitu ya. Dan teman-teman juga bisa share dan subscribe dan juga teman-teman bisa tinggalin komentar kira-kira apa nih yang mau dibahas lagi di QT sebelum
Karena saya pribadi saya udah bikin modul, tapi kalau teman-teman mau nambahin satu ide atau satu konsep yang mau dijelasin, nanti tinggal tinggalin di kolom komentar. Jadi saya bisa tambahin di modul-modul berikutnya. Jadi gitu aja untuk video pembukaan kali ini. Semoga teman-teman enjoy videonya dan teman-teman nanti bisa ikutin lagi untuk series berikutnya. Gitu aja. Jadi terima kasih yang udah nonton teman-teman. Kita ketemu nanti di live Zoom Traktir Kopi di Sabtu ini. Oke? See you, bye-bye, dan happy cuan semuanya.